Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan channel otomobil, channel yang membahas tentang otomotif. Kita bisa belajar otomotif dan berbagi pengalaman tentang prosedur servis dari beberapa kendaraan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memahami daripada sebuah engine common rail diesel. Ya. Di hadapan kita di sini sudah ada mesin diesel yang sudah menggunakan teknologi common rail. Ya, seperti kita ketahui bahwa mesin diesel ya dulu identik dengan polusi yang tinggi. Ya, itu adalah mesin diesel konvensional. Ya, yang mana suaranya kasar, getarannya besar, dan emisinya cukup tinggi. Ya, tetapi memang ada keuntungannya, yaitu tenaganya besar. Nah, karena tuntutan lingkungan ya, dan hasil penelitian bahwa lapisan ozon itu sudah semakin bocor, temperatur atau suhu bumi sudah semakin tinggi ya, atau kita kenal dengan global warming, yang mana global warming tersebut salah satunya adalah dikarenakan adalah polusi dari asap kendaraan. Makanya para pakar-pakar atau pabrikan kendaraan terus berlomba untuk terus meningkatkan teknologi, untuk terus menyempurnakan teknologi otomotif ya. Nah, berkaitan dengan mesin diesel ya, makin ke sini ditemukanlah atau dirubahlah dari yang konvensional menjadi common rail. Ya, artinya mesin diesel yang sudah menggunakan sistem elektronika ya. Jadi mirip seperti di mesin bensin ya, awalnya karburator kemudian diganti dengan injeksi EV. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya ya, kita simak dulu video berikut ini. Oke, di layar kita lihat sebuah mesin atau model Audi yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. Kita lihat di sini injeksinya sudah common rail, sudah bertekanan tinggi, dan kita bisa lihat perbedaannya di sini. Injeksinya terjadi beberapa kali. Kalau kita hitung ini bisa 5 kali injeksi dalam satu proses injeksi. Nah, ini secara keseluruhan ya, kita bisa lihat yang warna biru adalah gas baru ya, dia menghasilkan efek pusaran sehingga campuran menjadi lebih homogen. Oke, setelah kita tadi menyimak ya berapa keunggulan daripada common rail. Nah, di hadapan kita sudah ada mesin common rail ya, ada mesin diesel yang sudah berbasis common rail. Nah, keuntungan daripada sistem common rail di sini ya, diantaranya emisi gas buang lebih rendah, konsumsi lebih irit, kemudian tenaga atau performa juga makin meningkat. Ya. Nah, sebelum masuk ke identifikasi komponen, kita akan di sini akan bedah dulu komponen itu seperti apa prinsipnya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sistem konvensional, seperti kita ketahui, konvensional itu adalah mengatur injeksi secara mekanik ya, oleh komponen yang dinamakan injection pump atau lebih dikenal dengan hose pump. Nah, sedangkan pada common rail pengaturan injeksi itu dilakukan secara elektronik ya. Jadi dengan menggunakan sistem elektronik, yaitu dengan komponen yang disebut ECU. Nah, seperti apa prinsip kerjanya? Nah, kita bisa menyimak video berikut ini. Oke, sebagai prinsip dasar sebenarnya kalau common rail itu mirip dengan injeksi EV pada motor bensin ya. Jadi kalau EV dia mengatur injeksi bahan bakar ya, supaya pengabutannya lebih maksimal, lebih bagus ya. Nah, untuk di common rail ya mirip prinsipnya seperti di EV ya, artinya dia menggunakan input, ada juga pengolah datanya yaitu ECU,
dalam hal ini, kemudian ada outputnya. Nah, kenapa itu di otomotif terus dikembangkan? Karena memang tuntutan daripada standar kebijakan Euro, ya, artinya mengharuskan bahwa kadar emisi gas buangnya itu seminimal mungkin, ya. Kenapa? Karena untuk kepedulian lingkungan. Ya, seperti kita ketahui, baik bensin ataupun diesel dia menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil atau minyak bumi, ya, yang mana suatu saat pasti akan habis, ya. Nah itu karena sulit untuk diperbaharui. Nah oleh karena itu, karena tuntutan zaman, ya, makin ke sini terus dikembangkan, ada perbaikan teknologi, ya. Kemudian yang tadinya menggunakan bahan bakar minyak sekarang sudah beralih ke yang namanya mesin hybrid, ya. Mesin hybrid itu perpaduan antara motor bakar dan motor elektrik, ya, atau generator, ya. Jadi yaitu kalau hybrid, ya, ketika baterainya penuh, ya, maka yang berfungsi adalah generatornya untuk menggerakkan kendaraan. Mesin motor bakarnya mati. Ketika baterainya sudah mulai habis, giliran atau ganti dengan motor bakar yang ini. Nah, makin ke sini, ya, terus dikembangkan sehingga jadilah motor listrik atau electrical vehicle, ya, dan itu zero emisi. Ya, jadi tanpa emisi gas buang karena dia seperti menggunakan baterai untuk menggerakkan generator. Nah, sehingga generator nanti akan menggerakkan roda dan udah jalan, ya. Nah, cuma memang yang harus dipersiapkan adalah infrastrukturnya, ya, berikut baterainya, ya, karena harus bisa menyimpan daya yang besar, ya. Jangan sampai baru 10 km sudah habis baterainya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, sekarang di Indonesia itu sedang dijajaki untuk membuat pabrik baterainya, ya. Sekarang mobil listrik sudah mulai banyak bergilir mudik, ya, untuk uji coba. Oke, kembali ke mesin diesel. Ya. Nah, ini untuk mesin diesel konvensional common rail ini, ya. Nah, dia prinsipnya seperti tadi Evi, bahwa ada input, ada juga output. Nah, kita harus mengidentifikasi mana input, mana output. Nah, sedangkan di common rail ini, ya, yaitu ada mengatur bahan bakarnya, ya, karena kita ketahui bahwa di diesel itu tidak ada pengapian, ya, gitu. Jadi yang ada adalah penginjeksian, yang diatur adalah injeksi. Kalau di konvensional, ya, terjadinya injeksi itu karena ada kenaikan tekanan bahan bakar solar. Siapa yang menaikkannya adalah injection pump, ya. Nah, kerja daripada injection pump seperti apa? Nah, kita bisa simak nanti videonya ada, ya. Nah, kemudian ketika naik terjadilah injeksi. Ketika turun stop injeksinya, ya. Jadi yang ngatur adalah injection pump. Sedangkan di common rail tekanan bahan bakar itu selalu tinggi, ya. Jadi sudah sampai ke injektor itu selalu standby tekanannya tinggi, bahkan sekarang itu sampai ada yang 2500 bar, saking tingginya. Nah, nanti yang ngatur pembukaan injektor adalah ECU berdasarkan input dari berbagai sensor, ya, untuk diakumulasi. Nah, kurang lebih seperti itu prinsip dasarnya. Jadi kalau di konvensional itu tekanan solar itu bisa turun naik, ya, tapi kalau di common rail itu tekanan solar itu senantiasa tinggi. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk sistem bahan bakar common rail ini, ya, dibagi 3 jenis, ya, atau 3 konstruksi, 3 bagian. Pertama ada low pressure circuit, yang kedua ada high pressure circuit, yang ketiga ada kontrol diesel elektroniknya, bagian elektroniknya, ya. Untuk low pressure artinya tekanannya rendah,
bahan bakarnya itu tekanannya rendah. Nah, dari mana? Dari mulai tangki sampai ke feed pump. Nah, setelah dari feed pump masuk ke supply pump. Nah, di supply pump itu dinaikkan tekanannya sampai tadi spesifikasinya berapa? 2.500 bar atau berapa? Ya. Nah, berarti kalau sudah masuk supply pump, sudah masuk bagian high pressure circuit. Supply pump, ada common rail sampai ke injektor. Nah, itu daripada high pressure circuit. Sedangkan untuk bagian ketiga, control-dicer elektroniknya terdiri dari input, artinya berbagai macam sensor dan switch, ya. Kemudian ada ECU untuk mengolah datanya, mengkalkulasikannya, ya, dan mengatur injeksinya. Kemudian ada output, atau output itu dikatakan aktuator, pelaksana eksekutor. Ya, contoh di sini injektor, ya, ada juga busi pijar. Nah, itu salah satu daripada bagian daripada output. Ya, nah, untuk lebih jelasnya, nah, kita bisa simak video berikut ini. Oke, kita sini ada skema sistem bahan bakar diesel common rail yang warna ada fuel tank, ada supply pump, common rail, dan injektor. Nah, ini penampakan benda aslinya daripada komponen common rail. Kemudian ini skema secara keseluruhan, ada input, diantaranya ada APS, ada air flow meter, kemudian ada intake air sensor, kemudian turbo pressure sensor, ada water temperature sensor, crankshaft position sensor, camshaft position sensor, kemudian ada fuel pressure sensor. Nah, kemudian ke aktuator, di sini ada dicontohkan ada SCV suction control valve, kemudian ada EDU electronic driver unit, kemudian ada injektor. Itu contoh daripada skema common rail. Nah, ini kita lihat bahan bakar mengalir dari tangki, dihisap oleh feed pump, masuk supply pump dialirkan ke common rail dialirkan lagi ke injektor, sehingga injektor nunggu sinyal dari ECU. Kita lihat ya. Sekarang kita identifikasi komponennya. Tadi sudah ada 3 bagian, sudah low pressure, high pressure, dan control dicer elektronik. Ya. Sekarang low pressure, ya, kita bisa lihat di sini. Yang ini yang pertama daripada low pressure adalah tangki bahan bakar fuel tank, khususnya untuk cadangan bahan bakar, tempat penyimpanan bahan bakar. Konstruksinya sama saja dengan di motor bensin, ya. Ada separator, ada pelampung, dan sebagainya. Kemudian ada fuel line, ya, ada saluran utama, main fuel line, dan ada saluran balik. Ya, saluran balik ini adalah ya saluran kembali, ya, daripada nanti bisa dari injektor atau bisa dari common rail. Ya, kita masuk ke sini, alirannya ini masih low pressure. Nah, masuk di sini adalah komponen filter. Ya, untuk yang sekarang, ya, untuk tipe common rail biasanya menggunakan filter yang bersatu dengan water sedimeter. Ya, jadi atasnya bagian filter, bawahnya bagian water sedimeter. Ya. Nah, fungsi daripada filter ini adalah untuk menyaring kotoran. Ya, jangan sampai ikut masuk ke supply pump atau ke komponen berikutnya. Ya. Nah, kemudian ini kerjanya lumayan berat karena dia harus menyaring jangan sampai ada material atau benda kecil yang masuk ke common rail, ya, ke sistem bahan bakar berikutnya, karena seperti kita ketahui tadi bahwa tekanannya tinggi, tekanan soranya tinggi, artinya komponennya lebih sangat presisi. Ya, artinya memiliki celah yang sangat sempit. Kalau saja ada benda kecil yang masuk, maka dikhawatirkan nanti mengganggu kinerja dari komponen tersebut. Ya, nah makanya kerjanya ini harus benar-benar bersih. Ya, artinya dia harus dibersihkan atau diganti secara berkala
dan menggunakan komponen yang original, ya, yang berkualitas baik. Kemudian di bagian bawahnya ada water sedimeter. Apa itu water sedimeter? Fungsinya adalah untuk memisahkan air dan solar. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau ada air sampai masuk ke sistem, ya, kemudian air itu nanti sampai diinjeksikan oleh injektor, air seperti kata bisa terbakar nggak? Kan enggak. Nah, jadi pembakarannya tidak akan terjadi, sehingga air ini ditampung di water sedimeter. Ya, nah, caranya bagaimana? Untuk dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Ya, jadi berat jenisnya itu kalau air itu lebih tinggi ya daripada bahan bakar, baik itu dengan solar ataupun dengan bensin. Ya, sehingga karena air itu memiliki berat jenis yang lebih tinggi, sehingga air akan berada di bawah, sedangkan bahan bakarnya ada di atas. Nah, di sini dilengkapi dengan drain plug, ya, untuk membuang air tersebut. Nanti ada indikator ke dashboard kalau ini sudah penuh, ya. Nah, karena dia menggunakan rail switch pelampung, kalau air sudah penuh, maka indikator daripada filter solar akan menyala, ya, sehingga pengemudi itu wajib untuk membuangnya, ya, membuang air dengan mengendorkan atau bahkan membuka bisa daripada drain plug ini. Sedangkan ini adalah untuk ke indikator di dashboard, ya. Nah, Oke, kita lihat feed pump. Ini tipe yang kita ambil adalah tipe yang elektrik seperti motor starter. Nah, ini dia menghasilkan putaran, terjebak dan mengalir. Nah, jadi fungsi feed pump ini hanya untuk mengalirkan saja. Nah, yang ini sekarang fuel filter untuk menyaring, di tengah disaring, di bawah tertinggal airnya. Nah, ini ada komponen-komponen secara keseluruhan yang saya ambil, ada fuel heater dan seterusnya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. kemudian di bagian atasnya kita lihat di sini ada priming pump. Ya, untuk apa ini? Untuk proses bleeding. Ya, untuk membuang udara yang terjebak di sistem, ya, ketika misalkan kejadian kehabisan bahan bakar. Nah, satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa common rail ini memerlukan bahan bakar yang angka setannya tinggi, ya, atau dengan berkualitas baik, sangat-sangat baik, ya. Contoh yang disarankan itu untuk common rail adalah menggunakan bahan bakar solar jenis Pertamina Dex, ya, minimal itu, ya. Nah, jadi ini tinggal kalau misalkan terjadi kehabisan, isi tangki bahan bakarnya, kemudian lakukan pemompaan. Kalau sudah terasa berat, ya udah, berarti solarnya sudah masuk ke sistem. Nah, setelah disaring oleh filter ini, ya, maka, nah ini kita bisa membedakan di sini, ini panahnya ke dalam, berarti ini bagian masuk ke filter, saluran dari tangki. Sedangkan ini panahnya keluar dari filter sudah sangat bersih sekali, ya. Nah, ini kita lihat kemana ini, ya, saluran berikutnya. Nah, ini yang dikatakan supply pump, ya. Supply pump ini pengganti injection pump, ya, di diesel konvensional. Nah, ini ya, satu benda ini. Ini yang menaikkan tekanan solar sangat tinggi sekali, ya. Lalu ada pertanyaan, di mana Pak feed pumpnya? Feed pumpnya ada di dalam, ya, ada di dalam. Nah, jadi feed pumpnya ini mirip dengan injection pump tipe distributor, feed pumpnya di dalam. Kalau injection pump tipe inline, feed pumpnya bisa dicopot dari luar. Ya, ini supply pump untuk menaikkan tekanan bahan bakar, ya. Nah, bagaimana kerja dari supply pump? Nah, dia memiliki plunyer, ya, di mana jumlah plunyernya ada 3, ya. Kalau yang sistemnya
ada 120 derajat. Jadi di sini untuk supply pump ini ada 3 jenis yang saya pahami, yang saya pernah baca. Yang pertama ada yang menggunakan 2 plunyer, ya, 2 plunyer, jadi atas dan bawah. Kemudian ada yang menggunakan 2 pasang plunyer. Kalau 2 pasang plunyer jadi 4, ya, vertikal dan horizontal. Ya, hasil tekanannya berada di tengah. Ya. Kemudian satu lagi ada yang menggunakan 3 plunyer. Ya. Nah, ini kita lihat. Ya, kita lihat. Ini yang untuk tipe berapa ini? Nah, sebagai referensi ini kita lihat sininya. Nah, ini untuk tekanan tingginya ini. Ya. Kalau tekanan tingginya 2 berarti ini untuk tipe 2 plunyer. Ya, atas dan bawah. Jadi kalau yang atas sedang kompresi, yang bawah sedang hisap. Kalau yang bawah sedang kompresi berarti yang atas yang hisap. Berarti tekanan outputnya akan senantiasa tinggi, ya, dengan sangat cepat sekali. Nah, di sini ada apa ini yang soket? Ya, ini adalah komponen SCV namanya, suction control valve. Jadi ini katup, ya, yang mengatur banyak sedikitnya bahan bakar solar yang akan dikompresikan, yang akan dinaikkan tekanannya. Nah, ini SCV ini termasuk daripada komponen aktuator atau output. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kerja daripada supply pump, nah, kita bisa simak video berikut ini. Oke, saya ambilkan di sini supply pump dengan menggunakan 2 plunyer atas dan bawah, ya. Ini camnya naik turun. Nah, ini ya, kalau yang atas sedang turun berarti hisapan, yang bawah sedang tekanan. Itu pun sebaliknya, jadi tekanannya tetap, yang outputnya tetap stabil, ya. Jadi nah, ini juga yang kita tampilkan 2 gambar. Di sini ada yang 3 plunyer dan ada yang 2 pasang plunyer atau 4 plunyer, ya. Nah, jadi kalau di common rail itu supply pumpnya itu tekanannya stabil terus karena plunyernya saling memberikan tekanan setiap plunyernya, ya. Jadi tidak ada istilah tekanan solar itu turun naik, sehingga tekanan yang diteruskan ke common rail, kemudian common rail diteruskan ke injektor akan senantiasa stabil. Tinggal nanti injektor menunggu aliran listrik daripada ECU, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ya, nah ini kalau yang 2 pasang plunyer, inner camnya ada di luar, ya. Jadi inner camnya yang menggerakkan plunyer ke dalam dan keluar, kurang lebih seperti itu, ya. Mudah-mudahan paham. Oke, sudah lebih jelas kan setelah melihat daripada kerja daripada supply pump. Sekarang kita lanjut, ya. Kalau solarnya sudah masuk supply pump berarti sudah high pressure, sudah tekanan tinggi, ya. Nah, kita lihat di sini outputnya, nih outputnya. Kalau ini inputnya keluar masuk, ini keluarnya sudah tekanan tinggi, makanya dibuatnya dari pipa, ya, baja. Ya, kalau ini dari selang biasa, ya, karena tekanannya rendah. Nah, kita lihat dari supply pump ini kemana, ya. Nah, inilah yang dikatakan common rail, ya, pipa rail. Nah, ini dari ujung sini, ya. Kalau di injeksi EV namanya ini fuel delivery pipe, jadi mirip-mirip dengan EV, ya. Memang ada juga yang menyebutnya EV-nya diesel, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tekanannya sudah tinggi, ya, masuk ke common rail, ditampung di common rail ini tekanannya, ya. Nah, di common rail ada apa saja? Nah, kita lihat ini pipa untuk yang ke injektor, ya, karena di sini 4 silinder berarti pipanya ada 4, ya. 1, kemudian 2, 3, ada 4. Nah, selain pipa injeksi, yang ke injektor juga ada apa? Kita lihat di sini, ya, di ujung ini. Nah, apa ini yang nancap soket, ya? Nah, ini yang dikatakan fuel pressure sensor, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi berapa tekanan, ya,
mengukur tekanan yang ada di common rail ini, tekanan solar. Ya, ya berarti ini sebagai inputan ECU, masukan ya data. Tekanannya berapa? Nih ya, kalau terlalu tinggi wah bahaya. Ya, terlalu rendah juga jelek juga ya, makanya diusahakan stabil. Nah, ini fuel pressure sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan bahan bakar di common rail. Selain fuel pressure sensor, kita lihat di tengah di sini. Nah, ini adalah namanya pressure discharge valve. Ya. Ya. Ini juga untuk membuang tekanan. Ya. Nah, di atas pressure discharge valve ada di sini pipa. Nah, di ini pipa yang dikatakan fuel return, saluran balik. Jadi kalau terlalu tinggi di common rail, pipa rail ini, maka akan dibuang, tutupnya buka. Ya. Nah, sebelah ujung lagi, ya kita bisa lihat di sini. Nah, ada lagi satu di sini. Ini yang namanya pressure limiter. Ya, di ujung ini. Ya. Nah, untuk apa ini? Ini mekanika, ya. Jadi mekanika. Jadi kalau misalkan tekanan tinggi, terlalu tinggi, sedangkan kerja mesinnya rendah, maka pegasnya akan kalah dan bahan bakar itu akan dibuang ke return. Sehingga kalau dibuang ya tekanannya akan turun. Nah itu. Nah jadi memang di common rail ini ya, kadang ada yang dilengkapi dengan pressure discharge valve atau ada juga yang tidak dilengkapi ya, cukup dengan fuel pressure sensor dan pressure limiter ya. Nah, untuk lebih memahaminya ya, kerja daripada pressure limiter dan fuel pressure sensor, nah, kita bisa simak video berikut ini. Oke, ini adalah penampakan common rail. Ujung yang satu ada fuel pressure sensor, di ujung satunya lagi ada fuel pressure limiter untuk membebaskan tekanan. Fuel pressure sensor mendeteksi berapa tekanan yang ada di common rail yang nantinya akan dipakai dasar ECU untuk menentukan durasi SCP. Nah, kita lihat di sini adalah pressure limiter untuk membebaskan kelebihan tekanan. Jika tekanan solar melebihi batas yang diizinkan, maka akan mengalahkan kekuatan pegas. Nah, itu kita lihat dia pegasnya bergerak, tekanan naik dan dibuang, kurang lebih. Tekanan yang tadi sudah standby di pipa ke setiap injektor ya, nanti tinggal tunggu instruksi daripada ECU ya. Kita lihat di sini mana injektornya ya, kita lihat. Nah, di bagian atas ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini injektornya ya, injektor 4, 3, 2, ini 1 ya. Nah, mesinnya dari depannya sebelah sini nah, itu. Jadi tekanan itu sudah tinggi ya. Nah, yang mana sih pipanya ini rada tersembunyi ini pipa tekanan tingginya. 1, kemudian ini 2 nih ya, ini 3 ya. Nah, yang ini 4. Nah, jadi injektornya juga sudah injektor elektromagnetik ya. Jadi dia bekerjanya berdasarkan ada aliran listrik. Untuk injektor itu ada biasanya yang saya temukan ada 2 jenis ya, ada yang soketnya 2, ada juga yang soketnya 4. Kalau yang soketnya 2 berarti driver unitnya terpisah ya. Kalau yang soketnya 4 berarti driver unitnya bersatu dengan injektor ya. Untuk karena ini kerjanya kan sangat cepat sekali ya, sepersekian detik itu berapa kali buka, makanya dia memanfaatkan. Jadi si injektor ini ya beda dengan injektor mekanik. Kalau yang di konvensional, yang diesel konvensional, nah, kalau yang di konvensional ya, ketika ada tekanan tinggi pegasnya kalah baru terjadi injeksi. Kalau tekanannya turun pegasnya akan turun ya, menutup nozzle needle dan berhentilah injeksi. Tapi kalau di sini ketika ada aliran listrik ya, terjadi kemagnetan ya, nozzle needle terangkat ya, tapi terangkatnya bukan
ya, bukan karena ada magnet ya, karena ada perbedaan tekanan atas dan bawah ya. Nah, untuk lebih jelasnya kerja injektor common rail seperti apa, simak videonya berikut ini. Berikutnya adalah komponen injektor yang merupakan aktuator ya. Nah, ini injektornya bekerja secara elektromagnetik, jadi bukan mekanikal seperti yang diesel konvensional, tapi mirip dengan yang ada di injektor EV bensin. Cuma perbedaannya di sini, terjadinya injeksi itu adalah ketika terjadi perbedaan tekanan antara control chamber di atas dengan pressure chamber di bawah. Nah, ini kita bisa lihat ya, aliran bahan bakar dari common rail itu dialirkan ke dua saluran, ada control chamber di atas dan pressure chamber di bawah. Ketika tekanannya sama, pistonnya diam, needle menutup. Ketika terjadi kemagnetan, maka valve-nya terbuka. Nah, sehingga terjadilah injeksi dikarenakan control chamber menurun tekanannya, sehingga piston bergerak ke atas dan nozzle pun akan bergerak naik sehingga terjadi injeksi. Nah, ini contoh ya, mengapa di common rail itu dimungkinkan terjadi beberapa kali injeksi. Nah, ini bisa kita lihat bahkan sampai 8 kali injeksi dalam satu proses injeksi, dan ini sangat bagus. Kerja daripada injektor ini kan tadi ada nozzle needle yang turun naik untuk membuka tutup lubang nozzle ya. Nah, biasanya lubang nozzle-nya itu biasanya menggunakan dengan multiple hole ya, artinya lubangnya banyak ya. Nah, dengan diameter yang sangat kecil sekali, bahkan ada yang menyebutkan atau spesifikasinya itu sebesar rambut ya lubangnya itu, atau kurang lebih 0,14 mm ya, saking kecilnya sehingga hasil pengabucannya nanti akan semakin bagus ya, itu. Nah, kemudian kelebihan daripada injeksi atau sisa pelumasannya akan dibuang ke return sini ya, fuel return, nanti akan dikembalikan ke tangki. Nah, itu ya. Nah, itu dua bagian ya, utama ada low pressure dari mulai tangki, filter ya, fuel line, sedimeter, kemudian sampai ke feed pump ya. Nah, dari feed pump masuk supply, kalau supply udah masuk high pressure supply, injection pipe, common rail, injektor. Nah, itu ya. Satu bagian lagi adalah control discer elektroniknya, bagian elektroniknya, yaitu ada input, ada ECU, ada outputnya. Nah, di sini yang sudah sangat jelas sekali, ini ada ECU-nya. Ini si otaknya ini, electronic control unitnya. Ya. Nah, kemudian karena ini berbasisnya elektronik, ya seperti injeksi EV, maka akan dilengkapi dengan diagnosis DLC ya, data diagnosis link connector. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya kita bahas inputnya apa saja. Nah, ini inputnya ada yang berupa sensor, ada juga yang berupa switch ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, kita urut satu-satu, saya coba menjelaskan. Nah, ini adalah air filter ya, air filter untuk menyaring udara. Nah, ini saluran udaranya. Kemudian di sini ada soket. Nah, ini ada sensor input. Nah, ini adalah sensor AFM atau air flow meter, atau ada yang menyebutnya juga MAF, mass air flow. Eta tak keneh ya. Kemudian karena kabelnya 5, ini bersatu dengan IAT ya, intake air temperatur sensor. Jadi sensor yang mendeteksi suhu udara masuk ya. Nah, ini bersatu satu unit dengan AFM, air flow meter. Kalau air flow meter untuk mendeteksi jumlah udara masuk ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk udara masuknya itu dideteksi dengan ada yang menggunakan Kalman Vortex, ada yang menggunakan kawat panas, macam-macam ya. Nah,
tergantung pabrikannya masing-masing. Nah, kemudian kita lihat apalagi yang utama saja sensornya. Di sini ada CMP ya, camshaft position sensor untuk mendeteksi sudut camshaft, tapi ini dideteksi dari sudut timingnya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat, kita bergeser ke sebelah sini, ada CKP. Nah, ini ya. Ini CKP ini crankshaft untuk mendeteksi sudut crankshaft. Ini merupakan sensor yang lumayan vital ya, karena dia untuk menentukan bahwa engine ini berputar enggak gitu. Ada putaran enggak di sini ya. Nah, jadi ini CKP-nya. Kemudian setelah itu tadi ada fuel pressure sensor, yang ini sudah kita bahas untuk mendeteksi tekanan bahan bakar di common rail ya. Ini inputan juga. Kemudian nah ini yang tak kalah penting, ini saya lupa ini ya, adanya di pedal ini APS atau juga APPS ya, accelerator pedal position sensor ya. Kalau dia sudah menggunakan APS berarti sudah tidak menggunakan lagi kabel gas ya, jadi sudah sistem elektronik drive by wire. Nah, mobil-mobil sekarang sudah rata-rata menggunakan ini ya, tidak lagi menggunakan kabel gas. Ini juga termasuk input. Nah, ini kita bergeser ke sini, ke atas. Di sini ada MAP atau PIM ya, pressure intake manifold. Ini untuk mendeteksi tekanan ya, di intake manifoldnya berapa. Nah, itu. Kemudian ada juga, nah ini turbonya ya, turbo charger. Jadi kalau turbo charger itu untuk mendorong udara masuk ya ke intake manifold lebih banyak karena dia punya impeller ya. Nah, kemudian dengan memanfaatkan gerakan daripada gas buang, yaitu kalau turbocharger. Beda dengan supercharger. Kalau supercharger dia menggunakan motor elektrik. Nah, itu ya. Nah, itu beberapa komponen daripada, ada satu lagi di sini ya. Di sini ada, nah ini nih di dalam nih ya, ada FTS, fuel temperature. Jadi suhu bahan bakar pun dideteksi sebagai input ECU untuk mengkalkulasikan injeksi ya. Nah, kemudian apalagi ini, ada di bawah common rail ini ada WTS ya, atau jangan WTS lah, THW lah ya, temperatur hot water. Jadi untuk mendeteksi suhu air mendidih. Kemudian ini untuk switch ini. Kemudian apalagi ya, oke, seperti itu ya. Nanti kalau ada tambahan kita. Selanjutnya ECU ini selanjutnya adalah aktuator, ada outputnya ya. Kalau untuk output ya, kerjanya dikendalikan oleh ECU ya. Contohnya seperti apa nih, injektor ini kerjanya dikendalikan oleh ECU. Kemudian ini ya, switch apa ini, nah ini juga aktuator ya, untuk ketumbuk. Kemudian ada busi pijar. Nah, busi pijar ya, untuk mempercepatnya itu memanaskan ruang bakar dengan busi pijar.
SCV, suction control valve. Jadi katup untuk mengontrol banyak sedikitnya solar yang masuk ke supply pump. Jadi antara SCV dengan fuel pressure sensor ini berkaitan. Jika fuel pressure sensor mendeteksi tekanannya terlalu tinggi, maka akan dibuang dan akan mengurangi pembukaan daripada durasi buka daripada SCV. Jika tekanan common line dideteksi terlalu rendah ya, oleh pressure sensor, maka dia akan menambah durasi SCV banyak, sehingga bahan bakar solar yang dikompresikan oleh Brunner semakin banyak. Kalau banyak yang dikompresikan, maka tekanan yang dihasilkan outputnya akan tinggi. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk kerjanya daripada secara keseluruhan, nanti kita bisa lihat referensi video berikut ini. Berikutnya kita simak skema secara keseluruhan ya. Kita lihat ada garis yang hijau yang itu untuk input, komponen input untuk memberikan masukan tentang kondisi yang ia deteksi kepada ECU. Kemudian kita lihat yang warna merah itu adalah komponen output ya, dia melaksanakan perintah daripada ECU. Jadi input ini hanya memberikan informasi tentang kondisi yang ia deteksi, sedangkan output adalah pelaksana daripada perintah ECU. Ya, input digunakan untuk menghitung kalkulasi durasi dan timing injeksinya. Nah, sedangkan di sini ada EDU ya, Electronic Driver Unit untuk membangkitkan tegangan tinggi, dan terakhir ada injektor untuk melakukan proses injeksi. Nah, kita lihat ya, di sini ada fuel tank untuk menampung bahan bakar, feed pump untuk menghisap mengalirkan ke supply pump menaikkan tekanan solar menjadi sangat tinggi, kemudian dialirkan ke common rail dan ke injektor. Injektor nunggu sinyal dari ECU dan terjadilah proses injeksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, identifikasi kita komponen, memahami cara kerjanya. Jadi bisa saya simpulkan, kerja daripada prinsip kerja dari common rail ini mirip dengan bensin EV ya, injeksi EV. Jadi di mana bahan bakar yang sudah dihisap dari tangki itu masuk supply pump. Nah, supply pump dia menaikkan tekanan sesuai spesifikasinya, disalurkan ke setiap injektor. Jadi kalau tekanannya 2000 disalurkan ke 4 injektor, itu tekanannya sama karena dia menggunakan hukum Pascal ya untuk fluida ini. Nah, jadi di setiap injektor sudah standby tekanan 2000 ya. Tinggal nanti tunggu perintah daripada ECU dengan jalan dia mengalirkan arus listrik. Ya. Ya, mengalirkan listrik sehingga terjadi injeksi. Ya, injektor mana yang diberikan aliran listrik, injektor itu yang terjadi injeksi. Inputan dari berbagai macam sensor itu digunakan untuk mengatur durasi dan timing injeksinya. Ya, jadi kalau di common rail itu segala sesuatunya diatur diolah oleh ECU. Sedangkan di konvensional ya itu timingnya tekanannya diatur injection pump secara mekanikal. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.